kita lanjut mengenai beasiswa ya Kak. Beasiswa di IAIN kan sangat banyak sekali. Salah satunya kan KIP. KIP itu kan biasanya di awal kita maba masuk ya. Maba masuk itu dari tahun ke tahun mungkin kriteria persyaratannya berbeda-beda atau sama? Masalah beasiswa ya, kalau ngomongin beasiswa tentunya nggak cuma KIP sebenarnya teman-teman ya. Akan tetapi kalau KIP itu kan hari ini berlanjut dari masa sekolah sampai ke kuliah ini, kemudian ada yang namanya KIP kuliah, ya kan? Nah, kalau KIP kuliah itu persyaratannya dari tahun ke tahun itu kurang lebih sama. Harus punya KIP, lebih diutamakan. Kemudian harus ada biodata, kemudian ada SKTM. SKTM-nya sekarang itu dari Dinas Sosial Kabupaten sederajat. Enggak hanya dari kelurahan. Enggak, betul, enggak cuma dari SKTM kelurahan, tapi naik level ke kabupaten. Nah, mungkin ini teman-teman kalau pengen tahu lebih banyak itu bisa pantengin terus IG-nya Kemahasiswaan IAIN Salatiga. Nah, kalau di sana kan informasi mengenai beasiswa itu akan lebih diupdate lagi. Gimana nanti, apakah pembukaan beasiswa KIP, beasiswa BI dan lain sebagainya itu kapan dibukanya itu bisa update di sana, harus dipantengin terus. Terkadang tuh gini Kak, banyak teman-teman di antara kita mungkin itu ketinggalan informasi ya, atau belum tahu informasi. Kemudian ada nih, misalkan aku belum dapat beasiswa, kemudian Kak Latifah kok udah ada pengumuman, ada namanya Kak Latifah di sini, loh kok kamu dapat beasiswa, kok aku enggak. Lah padahal kan aku dari awal nggak tahu kalau ada pembukaan beasiswa. Kurang cari informasi kurang dapat informasi. Kadang kan udah dipasang nih di pengumuman kampus itu ada, mungkin kita yang luput untuk nggak bacanya. Kadang kan juga di story teman-teman banyak juga yang update gitu kan. Kalau untuk IG mengenai beasiswa itu IG-nya ke kemahasiswaan. Ke Kemahasiswaan IAIN Salatiga. Jangan lupa di-follow. Kalau Tifa udah follow belum? Sudah. Mungkin itu sebelum kita lanjut ke yang lebih kesana-sana lagi. Mungkin itu bisa diberitahu IG untuk IAIN Salatiga. IAIN Salatiga. Universitas. Ya. Udah universitas kita. Maaf ya. Baru adaptasi ya kita ya. Sebelum kita jauh-jauh membahas mengenai beasiswa, mungkin dari Kak Sada bisa menjelaskan buat para maba itu IG apa aja sih yang harus dipantau, mungkin kemahasiswaan ranahnya ke apa sih Kak gitu. Oke. Kalau mungkin kita biasanya nih memposisikan diri sebagai maba nih ya dulu. Kalau mau masuk kuliah itu pastinya excited banget kan, sampai semuanya kita harus tanya. Nah biasanya kan ada kakak asuh nih ya namanya. Biasanya kita larinya ke kakak asuh nih, atau orang-orang yang mungkin udah sering udah masuk dunia perkuliahan, kayak awal-awal gitu, kayak nanti kuliah harus pakai apa sih, nanti kuliah bawa apa aja, nanti kuliah itu kayak gimana, mungkin saking excitednya tuh kayak gitu. Nah mungkin teman-teman yang maba, utamanya yang baru masuk nih ya, bisa untuk follow atau pantau terus Instagram agar kita selalu update tentang informasi. Nah ini ada beberapa Instagram. Yang pertama ada Instagram UIN Salatiga nih ya tentunya. Nah di sana akan banyak informasi mengenai mulai dari pendaftaran, kegiatan akademik dan lain sebagainya. Silahkan untuk di follow. Kemudian ada IG-nya PBAK IAIN Salatiga, PBAK UIN Salatiga, sorry, masih belum familiar ini lidahnya. PBAK UIN Salatiga. Nah, di sana akan update mengenai informasi PBAK penerimaan apa Kak PBAK? Penerimaan mahasiswa ya benar ya. Mahasiswa baru. Pengenalan budaya akademik kemahasiswaan. Nah, itu bisa di-follow agar kita selalu update karena PBAK itu kan sifatnya wajib ya untuk mahasiswa. Nah, kemudian ada nih IG Kemahasiswaan UIN Salatiga. Nah, di sana akan update mengenai kayak yang sedang kita bincangkan nih.
tentang beasiswa, kemudian nanti bagaimana kegiatan akademiknya. Nah, itu bisa diupdate di sana. Karena kalau beasiswa kan mungkin kita lihat dari story teman atau informasi dari teman, itu kan mungkin kurang update, masih lama, atau kita pembukanya udah seminggu yang lalu, kita baru tahu hari ini, kan mungkin aja kayak gitu. Kebiasaan para mahasiswa seperti itu ya, kayaknya. Nah, itu bisa di follow. Kemudian follow Ormawa juga sih tentunya. Ormawa. Ada Dema Uin Salatiga, Sema Uin Salatiga. Dan jangan lupa IG-nya siapa, Kak? IG-nya advokasi HMPS PAI UIN Salatiga, yaitu serap aspirasi mahasiswa PAI. Jangan lupa di-follow di bawah ini. Linknya di bawah dan IG-nya ada di bawah ini ya. Di bawah juga. Mungkin tambahan buat para mahasiswa, kan setiap mahasiswa kan memilih jurusan atau prodinya kan berbeda-beda. Mungkin bisa follow dari Sema Dema fakultasnya, terus prodinya HMPS dari apanya, buat lebih memantau lebih dalam ya Kak ya. Iya, tentunya. Biasanya kan kalau kita mahasiswa juga bingung ya, ini informasinya dari mana, kita harus kemana. Nah, mungkin teman-teman yang mahasiswa baru utamanya bisa untuk update informasi atau menggali informasi di akun media sosial prodi masing-masing. Kalau PAI kan ada juga HMPS PAI, Win Salatiga gitu ya. Iya, benar. Kemudian kalau di PMI juga ada HMPS PMI YN Salatiga dan HMPS yang lain. Itu update di sana aja. Itu mungkin seputar Instagram ya, buat para maba biar gak ketinggalan informasi dan gak kudet. Iya, dulu pengalaman kudet jadi ketinggalan jauh. Iya, benar banget. Kita lanjut ke beasiswa nih Kak. Beasiswa kan tadi kita membahas mengenai KIP. Mungkin dari pandangan Kak Saada, beasiswa yang sering atau ada buat Universitas IAIN Salatiga itu apa? Kan mungkin kalau KIP kan itu pasti ada. Mungkin apalagi itu Kak? Kalau mungkin kita sering mendengarnya itu ada beberapa beasiswa ya. Seperti KIP kuliah, kemudian beasiswa Bank Indonesia, itu yang paling familiar kita dengar. Nah, mungkin selain beasiswa-beasiswa tersebut, kita kalau nggak masuk di salah satu keduanya ini, kita jangan patah semangat dulu. Akan ada banyak beasiswa yang kemudian kita bisa ikuti. Mungkin rezekinya kita nggak di beasiswa KIP atau beasiswa BI, Bank Indonesia itu ya, tapi mungkin rezekinya di lain beasiswa. Nah, mungkin itu bisa kita coba untuk mendaftarkan diri di sana. Ada juga beasiswa yang dari IAIN sendiri, itu ada beasiswa prestasi dan juga beasiswa tahfidz. Nah, kalau prestasi itu masuknya beasiswa prestasi atau ada nama lainnya sendiri tuh Kak? Biasanya namanya juga beasiswa prestasi gitu, prestasi. Jadi buat teman-teman yang berprestasi jangan kecil hati, bisa mendaftarkan diri melalui beasiswa prestasi itu. Nah, juga ada beasiswa tahfidz nih ya, untuk mahasiswa-mahasiswa penghafal, hafidzoh. Nah, itu bisa untuk daftarin diri di sana. Kemudian selain itu kita juga ada beasiswa yang dari daerah asal Kak. Daerah asal itu seperti apa aja? Ada nih ya beasiswa yang dari pemerintahan daerah. Misalkan dari daerah Rembang, daerah Temanggung, Jabodetabek itu ada. Jadi dari pemerintahan daerahnya sendiri itu memberikan beasiswa untuk teman-teman pelajar ya. Akan tetapi perlu diingat itu kan kebijakan daerah masing-masing. Jadi daerah tertentu, nggak semua daerah itu punya beasiswa seperti itu. Nah, kemudian juga ada beasiswa yang sifatnya itu berasal dari instansi atau lembaga. Biasanya dari lembaga pemerintahan itu juga mengadakan beasiswa. Kemudian dari kayak komunitas-komunitas beasiswa itu juga ada. Nggak hanya berasal dari KIP kuliah, kemudian Bank Indonesia, beasiswa tahfidz dan lain sebagainya, itu masih banyak sebenarnya. Berarti untuk mengenai beasiswa itu sebenarnya banyak sekali ya Kak ya. Mungkin kalau persyaratan 11-12 hampir sama, mungkin bedanya tipis saja ya. Iya, bedanya mungkin tipis ya. Kalau persyaratan beasiswa itu yang penting diunggulkan
masalah biografi CV-nya itu, kemudian biasanya ada motivation letter, kemudian ada biodata keluarganya. Nah, itu yang paling penting nih teman-teman, dan perlu untuk dipersiapkan ya tentunya. Kalau ada prestasi-prestasi mungkin bisa di list mulai saat ini, prestasinya apa aja, menang lomba tingkat apa gitu. Oh iya Kak, untuk tadi kan ada beasiswa prestasi, itu prestasi akademik aja atau non akademik? Ada prestasi non akademik, ada juga prestasi non akademik. Ya, Oh ya, ini juga aku baru keinget nih ya setelah bincang-bincang ini, bahwasanya kalau kita ada prestasi juara 1, 2 atau 3 tingkat nasional atau provinsi, itu bisa mendaftarkan di kemahasiswaan atau bisa dibincangkan dengan Wadek, karena itu mengenai UKT-nya bisa untuk diturunkan. berarti Bisa. Itu baik dari akademik maupun non akademik, prestasinya itu bisa. kalau untuk prestasi juara 1 nasional tadi ya Kak, Iya. ya, itu mungkin diraihnya waktu masa-masa kuliah atau waktu SMA, SMK itu bisa. Mungkin yang kalau baru masuk itu beasiswa pas maksudnya prestasinya pas belum masuk kuliah itu ya bisa. Yang penting nggak asalkan pas TK Udah jauh banget dan ceritanya. kejauhan itu. Mungkin itu dari beberapa beasiswa yang telah disampaikan sama Kak Saada. Mungkin tadi ya udah disampaikan IG-nya, pantau terus di kemahasiswaan, dan biar gak ketinggalan informasi mungkin bisa follow juga beasiswa apa yang dicarinya ya Kak. Iya, betul banget. Biasanya dari lembaga yang ngasih beasiswa itu juga akan ngasih informasi sendiri, jadi lebih update nanti. Yang penting gali-gali informasi terus. Iya. Pinter-pinter cari informasinya. Dan jangan lupa berdoa juga. Iya, berdoa, usaha. Iya, itu Pasti selalu tidak- beriringan terus iya, ya. Tidak mengkhianati hasil usaha. Betul. Itu mungkin seputar beasiswa bagi teman-teman mahasiswa atau para maba. Jangan berputus asa atau patah semangat dalam kuliah.